Kalau kebenaran tidak membentuk dan mendidik pemudanya, kebatilan yang akan mengambil pemuda kita. Dan Anda gigit jari. Yang berperan langsung meruntuhkan sistem khilafah Turki Utsmani itu siapa? Kan orang Turki sendiri yang merasa bahwa sistem khilafah itu sistem kuno, sudah tua, tidak relevan, tidak mengakomodir kebebasan anak muda, enggak Eropa, enggak modern. Kan pemuda-pemuda Turki sendiri yang apa? Yang terpengaruh dengan propaganda sekularisasi yang terjadi. Sekularisasi belum pernah berhenti sampai sekarang. Sekularisasi ada di rumah-rumah kita bahkan. Sehingga apa contohnya sekularisasi itu? Kita sendiri yang memisahkan. Kehidupan itu ada kehidupan beragama yang terpisah dengan kehidupan pendidikan, yang terpisah dengan kehidupan rumah tangga, semua terpisah-pisah, tidak terintegrasi menjadi satu kehidupan yang islami. Sekarang bicara tentang sekolah aja, tentang sekolah ya, masukin anak mau jadi anak soleh, udah tuh diajarin Quran, diajarin ini, diajarin adab, diajarin apa. Kan orang tuanya akan nanya, nanti ijazahnya apa gitu. Ya, sekarang masih banyak orang tua yang mendidik anak tuh orientasinya masih ijazah. Jangankan anaknya, emaknya aja belajar di rumah Quran nanyanya sertifikat. Makanya di rumah Quran Bunda Isa kita sengaja nggak adakan sertifikat. Biar nggak salah orientasi ketika belajar Quran. Ya, ketika kita bilang kita sistem belajarnya sistem ketuntasan belajar, nggak pakai ijazah, ya nggak mau, ya. Begitupun dalam kehidupan berumah tangga, orang datang konsultasi ketika rumah tangga udah mau pecah, ya, udah mau pecah. Ketika kita tanya, suami tuh tahu nggak sih tugas sebagai seorang suami? Nggak tahu. Istri juga nggak tahu tugas istri. Ya terang aja itu rumah tangga pecah. Karena apa? Kedua belah pihak tidak mendapat haknya. Sebagai istri tidak mendapat hak sebagai suami. Karena apa? Hak dan kewajiban suami istri yang sudah ditetapkan dalam syariat itu nggak tahu. Dikiranya jadi suami itu menafkahi istri udah selesai. Saya kan kerja, tugas saya kan kerja cari nafkah. Ya, istrinya tidak dididik, disuruh soleh sendiri, disuruh taat sendiri. Pokoknya suaminya kerja. Nanti kalau kerjaannya udah banyak, uangnya udah banyak, poligami gitu ya. Istrinya ditakut-takutin. Kamu kalau nggak taat sama saya masih punya kuota 3 loh, Ma. Kemarin di sekolah ibu ada yang nanya begitu. Saya bilang suruh ketemu Umi tuh suaminya. Ngancam-ngancam sama istri, emang sudah didik apa sama istrinya? Banyak sekali saya mendapati di lapangan orang Islam berumah tangga tidak dengan cara Islam, banyak banget. Istri nggak tahu kewajiban seorang istri, atau tahu tapi pura-pura nggak tahu. Udah tahu kok, udah tahu sih ustazah, tapi gimana ya gitu. Suami tidak tahu kewajiban seorang suami, jadi wajar kalau anak juga tidak tahu kewajiban seorang anak. Ya. Nah, panitia, saya sampai jam berapa ya? Nggak bisa, lama sekali. Wani Piro. Setengah 11 ya. Ya, emang nggak capek bicara. Karena itulah Islam menetapkan bahwa peran utama perempuan adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Ia menjadi al-madrasatul ula bagi anaknya. Ummahat,
Sejak kapan tahu? Sejak kapan Anda tahu Anda adalah madrasah? Ayo. Sejak kapan Anda tahu bahwa Anda adalah madrasah? Sejak awal. Sudah diamalkan? Sudah diamalkan belum? Anak bisa baca Quran di tangan sendiri? Anak bisa menulis di tangan kita sendiri? Ya? Anak bisa belajar adab di tangan kita sendiri? Atau semuanya terserah sekolah? Madrasah. Kita tahu kalau madrasah tempat apa? Madrasah adalah tempat dirosah, ya kan? Madrasah itu tempat dirosah, tempatnya madrasah. Kegiatannya dirosah. Tapi apakah kita sudah menyiapkan diri kalau kita mau menjadi madrasah? Ya, atau ketika kita mendidik anak perempuan, apakah anak perempuan kita sudah disiapkan memiliki life skill untuk menjadi madrasah? Karena ini adalah kita sudah tahu dari awal bahwa kita adalah al-madrasatul ula bagi anak-anaknya. Diciptakan oleh Allah dengan kemampuan reproduksi yang tidak bisa digantikan oleh kaum laki-laki. Jadi kita itu punya rahim yang Allah tidak berikan itu kepada kaum laki-laki. Dengan adanya rahim itulah manusia menjadi mulia. Seorang wanita, ya, seorang ibu mulia karena dia mendapatkan kesempatan untuk melahirkan anak, untuk mendidik anaknya. Itulah amanah yang mulia, yang penting bagi umat, karena kemajuan umat berangkat dari berhasilnya organisasi terkecil, yakni sebuah keluarga. Jadi bagaimana masyarakat ini, masyarakat yang terdiri dari entitas-entitas yang beraneka warnanya, ini berangkat dari sebuah entitas paling kecil yang bernama keluarga. Nah, kalau keluarga ini tumbuh subur, di dalamnya ada bibit-bibit peradaban, ya, kalau rumah tangga ini menjadi bibit-bibit peradaban, maka umat Islam yang mayoritas di negeri ini akan berhasil membangun peradaban Islam. Dan ternyata yang mayoritas muslim bukan cuma di Indonesia. Ya, banyak negeri-negeri yang mayoritas muslim. Tetapi kenapa keluarga muslim ini tidak menjadi bibit-bibit peradaban? Belum terlambat kita untuk melakukan evaluasi. Karena kalau kita tidak berani melakukan evaluasi, tidak akan ada perubahan. Tidak akan ada perubahan. Kita yang harus berani melakukan evaluasi. Benar nggak saya udah jadi madrasah? Benar pantas enggak rumah tangga kami menjadi bibit peradaban yang akan nanti berbuah? Anak-anak saya tuh saya visikan ke depannya mau jadi apa? Punya enggak saya rencana ke depan tuh saya akan mendidik anak menjadi apa? Ya? Apakah kita hanya mengorientasikan ketika anak selesai pendidikan, dia bisa kerja, udah kerja nanti bisa kembali lagi ke saya gitu. Apakah sebatas itu saja? Apakah seperti itu seorang ibu yang dari rahimnya akan lahir bibit-bibit peradaban? Ya. Nah, seorang perempuan berperan penuh terhadap tanggung jawab yang besar. Sebab ia diibaratkan seperti tiang sekaligus pondasi dalam rumah. Karena begitu penting perannya dalam sebuah keluarga. Kasih sayangnya adalah nutrisi batin. Ingat ya bahwa anak kita tidak hanya membutuhkan nutrisi lahir. Kalau nutrisi lahir udah tahu kita harus makan apa yang mengandung protein, apa yang mengandung asam amino, apa yang mengandung lemak, apa yang mengandung vitamin, kita udah tahu. Tapi anak juga membutuhkan nutrisi batin.
hatinya perlu apa agar dia bahagia, jiwanya perlu apa agar dia soleh, ya. Kita juga harus mengetahui itu sebagai seorang ibu yang cerdas. Maka menjadi istri, ia bukan hanya sebatas ibu, melainkan ia juga adalah mitra sekaligus sahabat bagi suaminya. Gimana ini? Bagaimana sebagai seorang istri, juga dia adalah sahabat dan mitra perjuangan suaminya. Sehingga suami istri memang harus satu visi. Kalau suami istri tidak satu visi, bagaimana bisa saling membantu dalam perjuangan? Bagaimana mewujudkan cita-cita bersama? Ya. Nah, kita bisa melihat sejak awal bagaimana munculnya Islam, sejak pertama kali munculnya Islam. Kepada siapakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencurahkan kegelisahannya di awal mendapatkan wahyu? Kepada siapa? Kepada istrinya. Sehingga manusia pertama yang masuk Islam adalah istrinya. Istrinya, jadi Ibu Khadijah bukan cuma wanita pertama yang masuk Islam, tapi manusia pertama yang masuk Islam. Apakah kita pun seperti itu? Kita adalah orang pertama yang menerima seruan dakwah suami. Kita adalah orang pertama yang mengerti apa yang menjadi proyek besar suami. Karena itu yang dilakukan oleh Ibu Khadijah. Ya. Dia, Ibu Khadijah semula adalah seorang pengusaha, wanita bangsawan, cantik, mulia. Keluarganya adalah, semua keluarganya Ibu Khadijah adalah pengusaha besar, bukan cuma pengusaha kelas dunia. Karena Ibu Khadijah itu dagangannya bukan hanya jualan di Jazirah Arab, dagangannya sampai ke Romawi. Romawi kan sudah negara lain kan? Persia. Ya. Jadi kelas bisnisnya itu udah kelas besar. Kalau ada kafilah dagang Quraisy itu minimal 100 ekor unta, minimal 100 sampai 300 ekor unta. Itu 2/3-nya bisa punya Ibu Khadijah. Dagangannya sih kecil, parfum, emas, permata, kecil-kecil, tapi hasilnya besar, ya. Nah, ketika kemudian Rasulullah SAW sudah menjadi Rasul, seluruh hartanya, jiwanya, telinganya, matanya, semuanya untuk membantu dakwah Rasulullah SAW. Sehingga wajar, ya, anak Rasulullah, putrinya Rasulullah SAW tuh semuanya dengan mudah menerima dakwah Rasulullah SAW. Ya, kenapa ya? Karena ibunya adalah partner bagi Rasulullah SAW. Sehingga semua anggota di rumah itu masuk Islam. Padahal masuk Islam pada saat itu bukan perkara yang gampang. Sekelas Abu Thalib yang sayang banget kepada Rasulullah, yang percaya banget kepada Rasulullah, ketika Abu Thalib melamar Ibu Khadijah, itu kalimatnya kan apa? Menyanjung Rasulullah. Tidak ada pemuda setara dengannya di Quraisy ini. Tidak ada. Tidak ada pemuda yang setara akhlaknya, kejujurannya, ya, amanahnya, kepemimpinannya. Tidak ada yang setara. Ketika melamar begitu Ibu Thalib, ketika melamar Ibu Khadijah, kecuali hartanya. Abu Thalib itu mengakui Rasulullah itu unggul dalam akhlak, dalam amanah, keberanian. Ya, keberanian lah, usia 15 tahun sudah duduk bersama tokoh Quraisy, ya, sekelas Abdul Muthalib, sekelas Abu Thalib, sekelas Abdullah bin Jud'an, pamannya Abu Bakar, usia 15 tahun. Sekelas ayahnya Khadijah, itu usia 15 tahun. Dalam Hilful Fudul itu. Jadi pemuda yang luar biasa. Tapi buat Abu Thalib
tidak mudah kan beriman kepada Rasulullah. Padahal beliau mengakui keunggulan Rasulullah SAW. Jadi kalau keluarga Rasulullah SAW dengan mudah menerima dakwah itu karena memang keluarga itu luar biasa. Jadi ketika seorang istri menjadi pendukung suami, maka lebih mudah di dalam keluarga untuk kita mengkondisikan keluarga melangkah dalam satu visi bersama. Ya. Ternyata Ibu Khadijah itu bukan satu-satunya wanita. Iyalah Ibu Khadijah kaya. Iyalah Ibu Khadijah tokoh. Ya. Sudah terkenal. Tapi ada seorang wanita namanya Fatimah binti Ubaidillah, bukan orang kaya. Ibunya Imam Syafi'i bukan orang kaya. Tidak punya suami. Tetapi juga bisa mengambil peran. Bisa dikatakan Imam Syafi'i itu adalah mujadid kedua. Kan kata Rasulullah, setiap 100 tahun akan muncul seorang mujadid. Semua ulama pertama, semua ulama sepakat. Yang pertama itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Karena Umar bin Abdul Aziz itu diangkat menjadi khalifah tahun 101 Hijriah. Dan yang kedua mujadid adalah Imam Syafi'i karena beliau adalah munculnya di abad ke-2 tahun 200-an. Siapa yang melahirkannya? Siapa yang mendidiknya? Seorang janda. Ya? Tidak kaya. Tidak berilmu, tapi berhasil membaca potensi anaknya, mengarahkan dengan tepat kemana anaknya akan diserahkan, memberi doktrin-doktrin yang menguatkan si anak, sehingga dia menjadi ulama besar. Sampai kepada kita ilmunya, dan sampai hari kiamat Imam Syafi'i akan tetap ya dikenang namanya. Kan juga bukan orang kaya. Nah, ketika kita sebagai seorang ibu, dari rumah kita, dari rumah tangga kita, bisa melahirkan bibit-bibit peradaban, maka tunas peradaban itu nanti akan muncul. Yang sekarang harus kita lakukan adalah sebuah evaluasi. Karena kita tidak mungkin melakukan perubahan sebelum dimulai dengan evaluasi. Saya mempelajari tentang Imam Ghazali ya. Banyak orang yang salah paham tentang Imam Ghazali. Orang hanya membaca Imam Ghazali adalah ahli tasawuf. Padahal beliau adalah ahli tokoh pendidikan. Banyak orang yang nggak tahu kalau Imam Ghazali adalah desainer pendidikan. Dan beliau memulainya dari apa? Melakukan evaluasi untuk dirinya sendiri, melakukan perubahan untuk dirinya sendiri. Allah sudah yang mengatur, yang penting berusaha. Tapi kadang kita khawatir dengan sifat anak. Bagaimana caranya agar kita tenang dengan sifat anak? Maaf ya, kalau saya harus bilang ini problem iman. Punten. Kalau kita tidak percaya kepada Allah, bahwa Allah akan menjamin anak-anak kita, itu masalahnya ada di iman. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman kepada kita semuanya, Allahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Bahkan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 11, Allah mengatakan bahwa seluruh binatang melata pun ada rizkinya. Di dalam surat Al-Ankabut Allah mengatakan bahwa rezeki itu Allah yang menjamin. Bahkan ada rezeki yang kamu tidak bisa membawanya, aku yang bawakan kepadanya. Surat Al-Ankabut. Kamu nggak bisa bawain ke dia, aku yang bawain ke dia. Jaminan dari Allah. Kalau sudah ada jaminan dari Allah,
bahwa manusia itu ada rizkinya, bahkan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, jadi kalau manusia diberi kesempatan hidup itu artinya rezekinya masih ada. Nah kalau kita meragukan janji Allah, itu kan problem iman. Masalahnya iman, jadi yang harus diperbaiki apanya? Imannya. Berarti hubungannya sama Allah ini harus diperbaiki. Kok kita nggak percaya ya dengan janji Allah? Berarti ngaji tauhidnya harus ditambah lagi. Malulah kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah? Sama janji Allah aja kita nggak percaya. Malah lebih percaya kepada ikhtiar. Ingat ya, kita orang yang lebih percaya kepada ikhtiar tuh bisa nyerempet-nyerempet syirik. Karena ikhtiar kita kayak lebih hebat dari takdir Allah. Ikhtiar itu juga ujungnya kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Hajar berikhtiar mencari air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Apakah ikhtiarnya Ibu Hajar ini dapat pahala? Bukan cuma dapat pahala, diabadikan. Saking hebatnya itu ketaatan Ibu Hajar. Saking hebatnya ketaatan Ibu Hajar, kita disuruh mencontoh tuh ikhtiarnya. Ikhtiarnya Ibu Hajar. Tapi apakah air muncul di Sofa? Apakah air muncul di Marwah? Enggak. Air munculnya di kakinya Ismail. Kita dagang online. Ternyata rugi terus. Ya, ternyata rezeki kita emang saja rezeki kita itu dikasih orang lewat perantaraan orang. Atau malah habis jualan online, jualan nasi uduk, ternyata malah rezekinya ada di nasi uduk gitu. Jadi suami kita kerja keluar rumah tuh ibadah, makanya niatkan ibadah. Apakah hari itu juga dapat uang? Belum tentu. Tapi dia dapat pahala? Dapat. Kita diperintah oleh Allah untuk mencari, untuk berusaha. Berusaha itu, ikhtiar itu untuk membantu tawakal. Sudah, saya sudah bekerja. Saya keluar dari rumah saya melatih tangan saya untuk berusaha dengan bikin apa ya, bikin nasi kebuli. Ini ya Uti perlu diluruskan ya, jangan sampai bab rizki ini menggoyang iman kita. Para sahabat dari Makkah ke Madinah tuh nggak bawa apa-apa, ya kan? Tapi wakafnya Ali, tahu nggak wakafnya Ali bin Abi Thalib itu berapa miliar itu hitungannya? Wakaf-wakaf mereka itu kalau di kurs dengan sekarang tuh udah berapa miliar? Bukan juta lagi mereka berwakaf itu. Pintu-pintu rizki akan dibuka untuk orang-orang yang beriman. Tapi tadi diluruskan niatnya, imannya, berdialog. Hati kita tuh terus berdialog dengan Allah, bahkan di luar-luar sholat kita. Kerja-kerja apa? Sekarang antum lagi menekuni apa? Kerjain aja. Kerjain aja. Jadi dengan suami tuh fastabiqul khairat ya. Gitu.